Oke, ketemu lagi dengan saya di Ode Channel. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. Saya akan menghadirkan seorang teman. Mudah-mudahan di video kali ini bisa memberikan teman-teman sedikit motivasi. Nah, di samping saya ada Bang Idrus. Tos. Oke, Bang Idrus. Saya datangkan jauh-jauh nih ya buat teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan jangan kemana-mana, jangan skip videonya, nonton sampai akhir karena Bang Idrus bakalan menceritakan awal mula sampai saat ini dia mampu merubah bentuk tubuhnya menjadi sedikit berisi. Sebentar saya akan memperlihatkan di tengah pembicaraan kita ini, saya akan memperlihatkan foto-foto Bang Idrus dari kurus sampai yang teman-teman bisa lihat sendiri ya sahabat Ode Channel. Mungkin Bang Idrus bisa ceritakan atau motivasi apa, kenapa bisa sampai terpikir untuk masuk gym, apa yang melatar belakang itu? Oke, baik. Oke, jadi sebelum saya menceritakan, saya mau kenalkan nama saya dulu. Jadi nama saya panggil saja Idrus. Ya. Jadi dengan Ibeng Ode Channel, saya sudah berteman lama dari tahun berapa ya? Kenal itu 2009. 2009, jadi sudah lama. Sekarang 2020 berarti sudah 11 tahun. Ya. Oke. Jadi dari 11 tahun itu saya pertama sama. Kalau nonton videonya Ode Channel yang viral, berat badan kita sama, 42 kilo. Ya, ya. Jadi ya kecil, 42 kilo. Jadi awal mulanya yang jelas pasti sama kalau kita misalnya kita di kebugaran, pasti yang pertama ingin sehat dan kedua ingin merubah badan menjadi ideal. Jadi kalau orang yang gemuk menjadi kurus, kalau yang kurus sebenarnya bukan menjadi atletis tapi ideal dan bagus dilihat sama orang. Jadi itu awalnya. Jadi motivasi saya pertama karena yang pertama mungkin kalau nonton Ode Channel sama. Yang pertama banyak yang bully, kurusnya. Terus kalau kemana-mana katanya tidak bisa dibawa warisan. Ya. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga ya yang namanya kalau orang kurus gampang kena penyakit. Makan tidak teratur, istirahat tidak teratur, kuat begadang, makan sembarang, pokoknya makan yang tidak bergizi. Makanya kenapa saya ingin merubah badan saya sekarang sama kayak lihat badannya atletis sudah mengalahkan masih kecil. Mengalahkan Om Deddy Corbuzier. Jadi sebenarnya apa sih tujuannya Bang Idrus itu ketika masuk gym, apakah mau yang berotot sekali atau cuma mau menambah berat badan yang merubah bentuk badan lah seperti itu. Jadi tujuannya apa sih? Tujuan saya untuk masuk di gym itu sebenarnya satu saja, supaya dilihat sama orang itu enak dilihat, looknya bagus. Karena kalau misalnya saya masuk untuk menjadi body contest ya pasti makannya teratur. Dan pasti kalau misalnya body contest yang pertama butuh uang banyak, suplemen banyak. Jadi kita supaya bagus data aja, jadi saya masuk di gym supaya ya yang dulu kurang berisi jadi ideal. Sebenarnya bukan dari kurus ke gemuk, tapi kurang berisi ke badan yang ideal. Jadi saya masuk di gym itu supaya enak saja dipandang. Jadi kalau dari luar itu orang itu melihat kita, oh enak, ternyata itulah alasan saya supaya intinya supaya bagus dipandang saya, supaya tidak kurus lagi dan supaya tidak dibully lagi. Oke. Sebelum kita lanjut ini cerita sedikit tentang Bang Idrus, saya akan tunjukkan video ini. Nah sebelum itu memulai kapan itu Bang? Saya mulai tahun berapa? Nge-gym itu sekitar November 3 di November 2018. Berarti sekarang mungkin sudah masuk 1 tahun lebih, menuju ke 2 tahun ya? Menuju ke 2 tahun. Ya. Jadi saya masuk ke gym itu baru. Bukan dari lama baru, tapi ingat kalau masuk ke gym itu harus konsisten. Betul. Oke, di sini ada fotonya Bang Idrus, teman-teman bisa lihat tahun 2018 nih. Pasti teman-teman bisa lihat luar biasa ini, sangat kurus ya. Kurus, orang bilang katanya cungkring. 2018 itu beratnya? 2018 berat saya cuma 43,5. 43 44 lah. 43 kilo. 43 kilo. Jadi kalau ukuran celana sekitar 28 29 kecil.
Dan teman-teman bisa lihat fotonya yang tahun 2020 ya. 2020. Ini tentunya ini Bang Idrus kayaknya kerja keras yang sangat Pokoknya kerja keras keras ya. dan konsisten intinya, karena kebanyakan kalau orang masuk di kebugaran atau fitness di gym itu banyak yang cepat bosan. Tetap Ya. semangat dan buktinya Oke. di samping saya Yalah, biasa aja lah. Kakak Ibeng sudah proporsional dan Belum. Sebenarnya sama, tujuan saya itu bukan mau ikut body content masuk gym. masuk gym. Saya itu bukan mau jadi orang yang berotot seperti ini atau mungkin yang bagaimana. Saya cuma ingin membuat badan saya itu proporsional, seimbang. Jadi kalau mau jadi seperti binaraga atau body contest, mungkin bukan tujuan saya sebenarnya. Oke. Mungkin sama dengan Bang Idrus ya. Nah, terus Bang Idrus, umur berapa memulai masuk gym pada saat itu? Sekarang umur saya Ini sebenarnya masih muda ini. Hanya kalau perawakan ya masih muda. enggak, karena pengaruh kamera kayaknya. Kameranya bagus. jadi kelihatan putih. Jadi umur saya sekarang 32, berarti masuk gym sekitar ya 29-30 tahun. 29-30 tahun. Ya, berarti Ya 30 tahun saja, pasca. 30 tahun ya. Jadi buat teman-teman yang sering tanya kapan mulai gym, kapan umur berapa? Sebenarnya itu lakukan aja. Ya betul. Lakukan saja. Intinya umur itu tidak bukan patokan untuk kita berubah. Yang penting kita konsisten dan semangat. Oke. Mau umur berapapun, silakan. Silakan ya. Ya. Jadi sekarang Bang Idrus posisi waktu itu di 43 kilo. Oke, masuk gym pertama 43 kilo. Berarti 2 tahun menuju 2 tahun ya sekarang. 2 tahun. Berarti berapa bertambahnya itu? Jadi sekarang berat saya itu 68. 68. Oke, 43 ya sekitar hampir 12. sekitar 20-an kilo berarti. Wih, 20 kilo lebih ya? 20 kilo berarti. Luar biasa. Sekitar 20 kilo lebih naiknya. Tapi itu ya kerja keras dan konsisten, lagi saya ulangi lagi. Jadi ya harus tiap hari latihan, makannya teratur. Intinya tidak boleh begadang. Karena yang bikin kurus orang itu karena begadang, tidurnya tidak teratur. Betul. Nah, pada saat masuk gym, banyak teman-teman yang bertanya, Oke. kan biasa itu kita itu badannya kurus ya, malu untuk masuk ke gym. Oke. Itu waktu masuk ke gym itu Bang Idrus bagaimana? Apa yang lakukan? Apakah langsung masuk atau memang Bang Idrus dasarnya tidak tahu malu atau tidak punya rasa malu atau bagaimana? Malu. Karena ini kan buat teman-teman semua pasti Ya, banyak betul. bertanya. Karena banyak teman-teman sahabat ODOD channel itu suka malu kalau masuk ke gym karena pada saat masuk pasti banyak orang yang sudah besar badannya. dia Kita minder. Nah, Pasti dilihat dia tuh siapa nih kecil badannya iya. masuk. Nah. Waktu itu Bang Idrus bagaimana? Oke, sebentar ini cerita. Pertama kali saya masuk ke gym itu 2018. Ya. Yang jelas pertama saya masuk ke gym mungkin di pikiran teman-teman semua sama, pasti yang pertama malu. Karena kita masuk dengan posisi berat badan 43, pas masuk ke dalam kebugaran atau fitness di gym, itu badannya sudah berotot semua, pasti malu. Tapi ingat, saya ulangi lagi, kalau untuk berubah itu jangan malu. Betul, konsisten Harus ya. konsisten, tidak boleh malu. Pokoknya kita harus patokan badan saya harus berubah berbentuk ideal. Artinya buat teman-teman yang rasa malu, sebenarnya tutupnya, enggak apa-apa. Tutupi rasa mungkin rasa minder, tutupi dengan semangat kalian ya. Tujuan kalian apa supaya pada saat kalian mau masuk gym itu bisa terkalahkan dengan rasa mindernya kalian. Oke, betul. Sama mungkin konsisten. Harus Tetap konsisten. tujuan itu harus tetap Betul. dijunjung tinggi Tujuan ya. kita. Nah, Kalau kita masuk ke gym, saya harus kayak begini badan saya, jadi harus konsisten. Jangan karena kebanyakan begini, kalau nge-gym itu 2-3 bulan, bosan. Badan saya tidak berubah, sudahlah bosan. Intinya jangan, tetap konsisten, pokoknya harus semangat. jadi memang banyak orang-orang di luar sana yang di awal itu semangatnya luar biasa ya. Tapi karena tidak ada konsistennya, tidak continue tiap hari, mungkin di bulan pertama dia semangat. Semangat. Pas masuk ke bulan kedua, ketiga makin menurun Betul, intensitas karena biasanya latihan. begini, yang masuk ke gym itu rata-rata awal masuk ke gym hari pertama pasti Semangat ya. pas semangat, pegang alat semuanya, pokoknya besok maunya badannya jadi. Ya. Karena ingat, proses untuk berubah itu bukan 1-2 hari, 2-3 bulan. Ya. Prosesnya lama. Jangan Lama sampai sekali. kita baru 1 minggu nge-gym sudah mulai berkaca.
Badan saya bukan tidak berubah. Ingat, yang namanya nge-gym itu prosesnya lama, yang penting konsisten. Tidak 1 bulan nge-gym badan langsung berubah, tidak, prosesnya lama. Betul, Jadi betul, harus betul. tetap apa? Istinya konsisten, semangat saja. Jangan sampai Betul, betul. baru 2 bulan sudah selesai. Pokoknya bayangkan Bang Idrus saja dari 2018 akhir November ya. Anggaplah 2 tahun. Sekarang sudah mau November lagi, berarti 2 tahun. sudah 2 Anggaplah tahun. sudah 2 tahun. Jadi hasil yang sempurna itu membutuhkan waktu yang Betul. tidak sebentar. Pasti butuh proses. Butuh proses konsisten. Jadi ini salah satu teman saya yang mampu merubah. Kayaknya ada foto kita berdua waktu menyiar. Ada ya? Ada kayaknya. Itu 2011 kalau nggak salah. 2011 kayaknya. 11 12. Masih kecil. Nanti diperlihatkan fotonya kalau ada waktu. Itu kecil sekali memang. Kecil sekali. Oke, selanjutnya mungkin makannya Bang. Oke. Itu banyak juga di video saya sebelumnya yang yang tentang perubahan saya apa namanya? Body transformasi yang rame itu sangat rame. Yang viral. Jadi bukan Yang viral, viral. tapi banyak yang nonton itu alhamdulillah. Banyak yang bertanya. Bang, makannya apa? Ya. Apakah teratur komposisi protein, kalori itu teratur atau bagaimana? Kalau Bang Idrus itu bagaimana dia cara mengatur makannya? Betul. Yang namanya makan pasti harus bergizi, karena kalau tidak bergizi ya gampang kena penyakit. Ya. Kalau ngomong masalah makan sampai badan berubah, yang pasti ingat yang masuk nge-gym itu 2. Yang pertama untuk sehat, yang kedua yaitu body transformasi, berubah berat badan dari yang kurus ke gemuk atau yang gemuk menjadi ideal. Wow. Jadi kalau untuk yang makan pasti yang pertama makan bergizi. Ingat, bagusnya begini, kalau misalnya untuk makan harus tahu hitung-hitungan. Berapa kalori yang masuk, berapa protein dari berat badan kita, terus kalau misalnya makan sekian, pembakarannya sekian, istirahatnya berapa, itu sebenarnya harus pintar hitung-hitung. Tapi kalau masalah makan, kalau untuk saya sendiri, nggak tahu mungkin ada orang lain. Kalau saya makan saja, apalagi kalau dari kurus ke besar, intinya makan saja dulu. Nanti sudah besar, kalau misalnya kalau di gym itu biasanya kalau dari kecil dari kecil menuju ideal atau berat badannya bagus, intinya makan apa aja dulu. Nanti sudah besar, baru kita bentuk ototnya. Intinya itu saya. Tapi kalau misalnya masalah makan, ya memang kalau di gym itu nutrisinya harus dijaga. Harus proteinnya sekian, misalnya karbohidratnya jangan terlalu banyak. Intinya kalau misalnya kalau nge-gym itu ya protein paling penting, putih telur misalnya, atau dari kacang-kacangan, itu penting sekali kalau dalam untuk berubah berat badan. Saya kira itu. Berarti dalam satu hari Bang Idrus ini bisa berapa kali makan? Nah, satu hari itu, jadi, dalam satu hari. Sebenarnya kalau masalah kalau untuk ini ada yang ngajar sini, teman saya juga ajar. Misalnya kalau untuk berat badan, satu hari kan pasti 3 kali makan. Sarapan pagi, makan siang, sama makan malam. Tapi kalau untuk merubah berat badan, ingat dari 3 kali makan ini, pagi kan makan misalnya jam 7 atau jam setengah 7 atau jam 8 lah paling terlambat. Di jam 9, jam 10 itu harus ngemil kalau mulai berat badan. Ngemil, terus makan siang. Dari siang ke malam, jam 3-4 ngemil lagi. Kalau makan berat? Makan berat bisa intinya juga? ngemil, boleh juga makan berat. Tapi biasanya kalau sudah makan berat, malamnya tidak makan. Iya. Jadi bagusnya siang tetap makan nasi seperti biasa. Di antara pagi ke siang dan siang ke malam itu harus ada ngemil. Tapi ingat, ngemilnya ngemil yang bergizi kalau yang mau. Roti gandum. Betul. Itu penting. Jadi memang ngemil yang bergizi. Memang hasil kalau kita mau hasilnya ya, hasil yang bagus, memang ada sedikit korban ya, berkorban ya. Korban betul. Material pasti. Oh iya, harus korban dari segi biaya. Tapi ketika sudah mendapat hasilnya, tentunya itu akan menjadi kebanggaan buat teman-teman semua. Banyak kebanggaan dan kepuasan sendiri. Iya. Kerja keras dan hasilnya seperti kita. Berat badan itu berpengaruh sama protein yang kita betul makan. Jadi harus seimbang antara protein yang kita pakai dan karbohidratnya harus seimbang semua. Oke. Terus pola latihannya Bang, gimana? Dalam seminggu itu berapa kali? Terus mungkin latihan pertama apa waktu itu, tentang apa? Ya betul. Ya. Jadi pertama sih masuk gym yang jelas sama teman-teman semua, kalau misalnya sudah pernah masuk gym, pertama masuk pasti dikenalkan alat dulu. Ini alat apa? Kalau untuk fungsinya apa? Misalnya kalau gerakan ini. Kalau ini alat ini gunanya untuk apa? Alat ini untuk membesarkan otot apa? Itu pastinya. Nah, misalnya kalau untuk shoulder pasti diajar ini alatnya ini, mesinnya ini, variasinya seperti ini. Untuk Terus bahu. kalau untuk bahu, alat ini. Jadi kalau pola latihan
sebenarnya standar. Seminggu ya paling kalau dalam 7 hari sekitar 4 sampai 5 kali. Karena saya adalah seminggu itu 1 hari istirahat. Nah, ya. Tapi kalaupun misalnya 1 hari main berat, besoknya ringan, besoknya berat, besoknya ringan, besoknya mungkin full kita istirahat. Karena kalau untuk membentuk otot itu istirahat yang paling penting. Karena pada proses istirahat itulah yang membentuk ototnya kita menjadi membesar ya, masanya bertambah ya. Masanya bertambah Masa pas bertambah. istirahat. Karena otot tidak bisa dipaksakan juga, jadi harus Jadi istirahat. seperti itu ya. Iya, jadi pelatihan misalnya 1 hari fokus sama otot apa yang mau dibesarkan. Jadi buat teman-teman semua, Bang Idrus ini artinya dia ikut gym itu bukan mau menjadi orang yang sangat yang sebenarnya bukan untuk menjadi atlet dan untuk bukan menjadi besar sekali badannya. Jadi saya Supaya enak dilihat saja. Supaya enak dilihat. Jadi mengapa saya undang ke ODOD Channel, supaya saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua, tentukan ketika kamu mau masuk gym, kamu memang harus ada tujuan. Apakah kamu mau jadi body contest, Body contest. binaraga, atau cuma mau meningkatkan atau menambah berat badan kamu atau menurunkan berat badan juga bisa. Ya, bisa, tapi untuk menambah, kita mungkin dari yang kurus ya. Yang kurus. Karena banyak yang kurus itu sangat Karena kita sama dari kurus. kurus kali sampai ya sudah bisa jadi artis Indosiar. belum. Ini saya memang dulu berat saya 45, 44, 46. Sama lah, sama. Sama. Bertambah itu kurang lebih 18 atau 19 kilo. Itu pencapaian yang sangat luar biasa. Ingat pencapaian dan dibarengi dan kerja keras. Betul. Waktu itu juga memang ceritanya mungkin hampir sama dengan Bang Idrus ya. Coba Kurang kita lebih dengar 2 ceritanya ODOD Channel atau kakak Sudah, Ida. saya sudah ceritakan sudah ya? di video saya yang pertama tadi, sebelum video ini saya sudah ceritakan. Jadi hampir sama ya, hampir 2 tahun, 2017. Yang belum nonton cari video sebelum ini. Oke. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean